Kami lakukan, apalagi ketika kami mengajukan gugatan itu, yang kita gugat itu adalah penyanyinya, ya, bukan penyelenggaranya. Yang kita laporkan di Barreskrim penyanyinya, bukan penyelenggaranya, ya. Dan dalam argumentasi hukum yang kita sampaikan dalam persidangan, kita katakan bahwa pengguna itu sesuai dengan pasal 1 angka 6 Undang-Undang Hak Cipta adalah orang yang menggunakan satu karya cipta. Dan kalau merujuk hal seperti itu, maka yang memang harus bertanggung jawab di luar kebiasaan yang berlaku secara undang-undang itu adalah penyanyinya, bukan penyelenggaranya atau IO-nya. Ya, karena penyelenggara atau IO, kalau kita lihat secara terminologis, apa sih IO itu? IO itu adalah sekumpulan orang profesional yang membantu untuk mempersiapkan atau menyelenggarakan suatu kegiatan. Ya, bisa saja menyelenggarakan kegiatan konser. Ada keuntungan? Ya, jelas mana ada profesi yang melakukan pekerjaan tidak ada keuntungan. Tapi kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Hak Cipta tentang izin penggunaan lagu atas sebuah konser, maka yang berkewajiban untuk memintakan izin itu adalah penyanyinya, bukan IO-nya atau penyelenggaranya. Ya, meskipun bisa-bisa saja ya untuk membantu penyanyinya atau manajemen penyanyinya dan memudahkan pekerjaan penyanyi dalam memintakan izin itu, dia meminta bantu kepada IO untuk melakukan hal itu, ya, secara subrogasi atau delegasi apapun namanya. Tolong dong, saya mau bawakan lagu ini, penciptanya ini tolong dihubungi, mintakan izin dan sebagainya, atau ke LMK dan sebagainya. Tapi bukan berarti langsung kewajiban itu bergeser dari kewajiban penyanyi sebagai pengguna karya cipta itu dan mempertunjukkan karya cipta tersebut menjadi kewajiban daripada IO, ya. Dan itu terbukti, ya, dengan adanya perkara Ari Bias melawan Agnes Mo atas penggunaan lagu Bilang Saja tersebut, karena Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang memutus perkara ini pada tanggal 30 Januari yang lalu sudah mengeluarkan keputusan, ya, yang amar putusannya saya tidak bacakan seluruhnya, tapi intinya adalah menyatakan tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta karena telah menggunakan secara komersil lagu ciptaan penggugat Bilang Saja pada 3 konser tanpa izin penggugat selaku pencipta. Jadi tergugatnya adalah Agnes Mo, ya. Ketiga, menghukum tergugat membayar denda kerugian secara tunai akibat menggunakan lagu ciptaan penggugat tersebut secara komersil tanpa izin sebesar 1.500.000.000 rupiah kepada penggugat dengan perincian sebagai berikut. Konser tanggal 25 Mei 2023 di W Super Club Surabaya 500 juta. Konser tanggal 26 Mei 2023 di Edge Club Jakarta 500 juta. Konser tanggal 27 Mei 2023 di W Super Club Bandung 500 juta. Total 1,5 miliar. Jadi ini juga menjadi perdebatan. Orang bertanya, kenapa denda satu kali pelanggaran 500 juta? Dari mana hitung-hitungannya? Saya sampaikan, karena memang itu diatur dalam pasal 113 Undang-Undang Hak Cipta. Atas pelanggaran pasal 9 itu dendanya adalah 500 juta yang tidak minta izin itu. Orang-orang berkata lagi, itu kan denda untuk jika ada perbuatan pidana. Tapi saya mau sampaikan, tidak ada perhitungan yang pas atas kerugian pencipta itu kalau misalnya kita berlandaskannya itu landasan-landasan dari perhitungan kita sendiri, berlandaskan dari asumsi kita sendiri. Maka saya tetap bersikekeh untuk merefer apa yang disampaikan oleh undang-undang. Denda 500 juta itu adalah yang paling tepat, karena itu pasti sudah melalui proses persidangan di DPR oleh pembentuk undang-undang tersebut dan beranggapan setiap kali pelanggaran itu layaklah si pelanggar itu diberikan denda 500 juta kepada pencipta. Dan itu sudah terbukti apa yang kami sampaikan dalam gugatan kami, apa yang kami ajukan dalam persidangan itu diterima oleh hakim.
ya. Jadi ini membuat sebenarnya sudah tidak perlu ada perdebatan lagi tentang siapa yang harus meminta izin, karena dari putusan ini jelas yang meminta izin itu adalah penyanyi yang menggunakan lagu dari pencipta. Terima kasih. Oke, jadi saya ingin menambahkan seperti apa yang tadi disampaikan oleh Mas Piu sebagai Ketua Umum Aksi terkait dengan masalah LMK dan LMKN ya. Di dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam perkara ini ada tuh ya di halaman 70. Menimbang bahwa terkait dengan izin lisensi di mana tergugat membantahnya dengan menyatakan setiap orang yang menggunakan secara komersil ciptaan dalam suatu pertunjukan tanpa meminta izin terlebih dahulu itu kepada pencipta dengan membayar imbalan kepada pencipta melalui lembaga manajemen kolektif. Jadi di sini seolah-olah masih ada pendapat yang mengatakan yang penting bayar nih kepada LMK, izin nggak perlu kepada pencipta, ya. Jadi orang mungkin lupa bahwa pemilik kekayaan itu adalah pencipta dan lembaga manajemen kolektif itu tugasnya adalah memungut dan mengelola, karena dia juga bisa melakukan hal itu juga karena ada kuasa dari komposer. Tanpa ada kuasa dari komposer maka mungkin dia bisa menagih itu, betul ya? Nah, jadi pertimbangan lebih lanjut dari Majelis Hakim itu mengatakan demikian. Menimbang, jadi ini pertimbangan hakim nih, bukan saya. Menimbang bahwa tugas LMKN hanya menarik royalti saja, tidak memberikan izin lisensi, di mana lembaga manajemen kolektif LMK bertugas untuk mengelola hak, untuk mengumumkan. Jadi LMK memberikan izin atas penggunaan lagu-lagu untuk keperluan hak mengumumkan dan seterusnya, dan itu demi kepentingan daripada pencipta si pemilik kekayaan. Jadi artinya tidaklah hak-hak komposer itu hilang dengan mereka memberikan kuasa kepada LMK agar LMK melakukan bantuan kepada komposer agar lebih tertib dalam pengumpulan, pengelolaan dan pendistribusian. Nggak mungkin hak LMK itu lebih di atas daripada hak komposer. Jadi dalam pertimbangan hukum hakim ini jelas tergambar mengenai masalah hal tersebut. Jadi saya kira ini sudah terjawab Mas Piu tentang apa yang menjadi keresahan selama ini, karena ada dualisme pemikiran ini kemana nih, kepada pemegang hak cipta atau kepada penciptanya. Jadi sebenarnya yang memiliki otoritas tertinggi adalah penciptanya, karena kalau pemegang hak cipta kan itu atas dasar kuasa dan penunjukan daripada komposer itu sendiri. Jadi saya kira mudah-mudahan penjelasan ini cukup memberikan pemahaman yang lebih terkait dengan masalah selama 1 tahun lebih dengan lahirnya aksi terjadi gonjang-ganjing ya antara para komposer ini tentang hak-hak daripada komposer. Saya kira seperti itu. Mungkin Mas Posan mungkin ada yang mau tambahkan? Maaf terlambat macet. Oke, jujur pada hari ini saya sangat berbangga hati karena ternyata bahwa pencipta lagu atau pengarang lagu sudah mempunyai kesepakatan kepada pengadilan negeri atau negara, ya, artinya bahwa memang benar adanya pencipta lagu atau pengarang lagu adalah mempunyai hak ekonomi dan juga terutama hak moral di dalam karyanya. Jadi buat saya pribadi dan juga mungkin teman-teman aksi, kemenangan Ari Bias ini yang tentunya kuasa hukumnya dari Dr. Minola dan juga Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia, kemenangan Ari Bias ini menjadi kemenangan juga untuk para semua pencipta lagu dan pengarang lagu di seluruh Indonesia. Hidup pencipta lagu Indonesia. Terima kasih. Bang, Silakan mau ada pertanyaan. Bang, selama ini ada apa jumpa pers ini dari Agnes Monikanya udah respon Bang, atau dari manajemennya? Terus misalkan dia mau damai, apa dia harus bayar 1 M juga gitu? Jadi selama ini kan kita sudah melalui beberapa tahapan ya. Tahapannya itu tentu tahapan somasi ya. Sebelum somasi Mas Ari sudah mencoba untuk membuka komunikasi dengan manajemen
Agnesmo ya, dan juga mungkin juga membuka komunikasi dengan penyelenggaranya yaitu Holy Wing ya, HWG ya, PT-nya ada di sini. Tapi komunikasi yang dibangun oleh Mas Ari sebagai komposer lagu tersebut bilang saja itu kan tidak mendapatkan respon dan tanggapan. Maka kemudian ditingkatkan ke dalam bentuk somasi ya yang kami lakukan. Bahkan itu juga dilanjutkan dengan somasi terbuka, karena pada awalnya kita juga tidak tahu di mana alamat Agnesmo. Jadi mau nggak mau kita harus dengan somasi terbuka agar somasi itu bisa sampai kepada yang bersangkutan. Ini kan juga tidak mendapat respon. Ya, saya tidak ngerti ya, tidak juga ingin sujon atau a priori. Tapi apakah memang karena memang tidak ada etikat baik dan tidak menghargai komposer, atau karena masih terpasung dengan pendapat bahwa tidak perlu penyanyi itu memintakan izin kepada penciptanya, urusannya dengan LMK saja cukup misalnya ya, atau bayar kemudian cukup misalnya seperti itu. Jadi mereka mungkin menganggapnya ya nggak terlalu mengkhawatirkan, apalagi kemudian banyak pendapat-pendapat yang mayoritas seolah menganggap apa yang diperjuangkan oleh Mas Ari ini konyol ya, melawan arus, melawan opini dan pendapat yang ada selama ini. Bahkan mungkin dicurigai macam-macam ya. Mungkin tadi kata Mas Ari, saya baru tahu juga itu nggak ada beras lah ya, kalah judi online lah sehingga butuh uang ya. Tapi itulah yang membuat kita akhirnya melangkah kepada lembaga yang lebih tinggi, tempat kita untuk memperjuangkan sebuah keadilan, yaitu di Pengadilan Niaga. Dan ternyata saya harus menyatakan masih ada keadilan itu, memang masih ada. Tapi selama ini mungkin masih diragukan, terutama khusus tentang hak cipta oleh para komposer ini. Tapi hari ini para pencipta ini percaya dan kembali tumbuh keyakinannya masih ada keadilan. Ya, dan putusan itu sudah menyatakan menghukum tergugat karena melakukan perbuatan yang melanggar hak cipta komposer, membawakan lagunya tanpa izin. Dan sudah ada diktum dalam mengadilinya itu menghukum. Jadi ini hukuman ini, ya. Bukan lagi tawar menawar, bukan lagi negosiasi seperti somasi, tapi ini sudah ada kata-kata menghukum tergugat membayar kerugian. Jadi suka nggak suka ya harus dibayar 1,5 miliar itu. Mediasi lagi ya. Bukan mediasi lagi, ini sudah putusan menghukum. Nah, pertanyaannya bagaimana nih kalau misalnya Agnesmo atau tergugat tidak ingin melaksanakan pembayaran itu? Ya mungkin ya seperti yang tadi saya katakan, melakukan upaya hukum lanjutan. Ya, tapi kalau misalnya kemudian ini inkrah dan dia tidak mau membayarkan, tetap nggak mau membayarkan, mungkin kita akan unmanding, ya. Tapi paling tidak yang ingin saya sampaikan, ketika putusan ini sudah keluar dan pengadilan menyatakan menghukum seseorang untuk membayar denda, kalau denda itu nggak dibayarkan, sebenarnya yang sesungguhnya dilecehkan dan dihina di sini bukan lagi Ari Bias, tapi sebenarnya adalah pengadilan. Ya, karena tergugat tidak melaksanakan apa yang sudah diputuskan oleh pengadilan. Ya, jadi saya harap dengan adanya kepastian ini, selama ini kan mungkin Agnesmo juga dilema, ya, perlu bayar apa tidak. Apalagi mungkin banyak juga orang yang meyakinkan tidak perlu dibayar itu ini segala macam seperti itu. Tapi dengan adanya putusan ini seharusnya tidak perlu ada dilema lagi, nggak perlu ada galau-galau lagi. Jadilah contoh menjadi penyanyi yang taat. Ketika ada putusan ditaati, dibayarkan, itu juga tidak akan membuat dia jadi rendah, dia jadi hina, enggak. Tapi justru itu akan membuat dia jadi lebih dihargai dan dihormati sebagai orang yang komitmen. Dan kita menganggap bahwa selama ini kalau dia belum mau membayarkan karena memang dia masih ragu, takut pembayarannya itu salah karena ada pendapat-pendapat yang macam-macam berkembang. Tapi hari ini harusnya keraguan itu disingkirkan dan dia harus taat kepada putusan tersebut. Misalnya kalau sudah inkrah ya, dan membayarkannya secara sukarela kepada Mas Ari, karena itu sudah merupakan keputusan pengadilan.
itu juga akan membuat dia jadi lebih dihormati dan dihargai, bukan direndahkan. Saya kira seperti itu. Andai kata ini bang, dia nggak bayar juga, apa diseret ke penjara atau apa ada hukumnya selain itu? Ini kan masih ada proses pidananya yang masih berjalan, ya. Selama ini mungkin penyidik Barreskrim juga masih belum menemukan mungkin ya, karena ini kan upaya hukum yang jarang sekali ya, langka sekali, ya. Jadi mungkin juga masih terjadi pro kontra pendapat yang macam-macam seperti yang tadi saya katakan, ya, yang berkembang itu, ya. Tapi dengan adanya putusan ini, meskipun masih perlu diuji lagi jika memang mereka melakukan upaya hukum lanjutan, ini sudah merupakan satu titik terang bahwa memang telah terjadi pelanggaran hak cipta karena lagu Ari Bias dibawakan dalam konser oleh Agnes Mo tidak meminta izin, sementara live konser itu komersil, ada pembayaran yang dilakukan oleh penyelenggara kepada Agnes Mo. Jadi dengan kondisi yang seperti itu, sebenarnya harusnya tidak perlu ada keraguan-raguan lagi buat penyidik Barreskrim yang menyidik perkara ini untuk menaikkan status Agnes Mo yang sudah dilaporkan menjadi tersangka. Dan tentu ya berjalanlah proses hukumnya sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 113 itu tentang hukuman penjara dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kemudian ada itikat baik di tingkat Barreskrim itu, ada yang namanya retroactive justice kan gitu ya, dan kemudian dia melaksanakan isi putusan dengan membayarkan dendanya, maka mungkin itu bisa Ari Bias mungkin loh ya, karena bukan saya mengambil keputusan, tapi Ari Bias memaafkannya dan kemudian mungkin mencabut laporannya, kan begitu ya Mas Ari ya. Nah, tapi ini kita lihat dulu bagaimana fenomena perkembangan perkara ini dan sikap apa yang akan diambil oleh pihak Agnes Mo. Saya kira seperti itu.